Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dami di channel aku Damis Oracle. Sorry belum upload video lagi, tapi hari ini aku rencananya di video ini aku mau sharing ya, cerita tentang pengalaman traveling aku kemarin ke Bandung waktu ngunjungin keluarganya suami. Nah, kenapa aku mau sharing, karena ini buat aku lumayan suatu pengalaman yang nggak bikin shocking gimana ya, tapi kayak berkesan gitu, punya kesan tertentu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya waktu sedikit lebih banyak untuk ngedengerin ini dan pengen menyimak, aku merasa berterima kasih gitu ya, dan silakan bikin kopi, bikin teh seperti biasa kalau kita lagi mau denger orang sharing ya, biar nyantai. Aku udah ada kopi aku di sini. Abis ini rencananya aku mau bikin energy update. Oke, lanjut ya. Aku tuh awalnya pergi ke sana rencananya mau bermalam hanya 4 malam, maksimal 5 lah ya, karena pada waktu itu Asril itu harus divaksin, harusnya pas tanggal 3-nya apa kalau nggak salah. Nah, kebetulan karena rumah mertuaku, which is keluarganya Asril itu bukan di Bandung kota, jadi kita biasanya kalau ke Bandung itu memang harus pindah-pindah. Pertama biasanya kita ke rumah keluarganya Asril dulu, sekitar berapa malam di situ, nanti kita sambil jalan ke arah pulang, kita nginep lagi deh tuh di Bandung kota. Nah, rencananya kan 4 malam ya, berarti hari kelima aku udah harus beres-beres dan pulang. Tapi dari malam sebelumnya tuh ada perasaan gak pengen pulang gitu. Dan untungnya suamiku sama aku juga sama-sama orang yang kalau menjalani hidup tuh kita lebih mementingkan gut feeling daripada logika yang gimana-gimana banget gitu. Jadi kalau ada perasaan gak enak atau ada perasaan terdorong untuk melakukan suatu hal, itu kita lebih cenderung ngikutin itu daripada menghitung-hitung di logika apakah ini benar atau salah gitu. Ya, jadi aku cuman ngerasa kok kayaknya belum waktunya pulang ya, dan kebetulan juga pas banget dia juga bilang kok kayaknya kita masih pengen nyantai aja ya gitu. Nah, cuman ya again ya, manusia tetap aku masih juga memperhitungkan kan. Aku jadi bilang sama dia, tapi kalau kita tinggal di sini terus, maksudnya kita nggak pulang ke Jakarta, kita spend uangnya akan lebih banyak gitu ya, karena again kita kan nggak punya rumah di situ, kita menyewa kan, selalu berpindah-pindah tempat, either kita di Airbnb atau hotel, tetap kita harus bayar, belum makan gitu kan. Jadi memang nggak ada planning untuk long stay sebenarnya. Kalaupun ada planning itu nanti kita pengen coba rencanain, ayo kita tinggal di satu kota sebulan, pulang lalu lakukan itu lagi di kota lain. Kemudian pulang deh nih ya, karena merasa budgetnya nanti tambah besar spendingnya. Pulang, tapi hatiku berat banget, nggak tahu kenapa, dan rasanya kayak aku nggak pernah kayak gini sebelumnya. Tahun lalu waktu ke Bandung ya waktunya pulang ya pulang gitu loh, tapi sekarang kayak nggak mau pulang-pulang gitu, malah aku tuh yang sampai dalam hati, ini ada apa sih, kok nggak ada panggilan hati, tidak merindukan Jakarta, tidak terpanggil untuk pulang gitu kan. Dan memang pas banget Bandung kemarin itu lagi cerah, ternyata lagi agak cukup panjang kemaraunya, dan karena anginnya dingin itu enak di aku, udaranya kering gitu kan, udaranya kering tapi sejuk, karena di Jakarta itu udaranya selalu lembab, basah dan panas gitu. Jadi beberapa hari di Bandung tuh aku kayak dapet oksigen yang lebih murni kan. Nah, udah kita pergi deh ya, aku nggak banyak ngomong, di mobil juga aku diem aja gitu kan. Pokoknya sangat-sangat bingung gitu aku tuh dengan perasaan aku ya.
sampai akhirnya masuk ke tol Purbalenyi yang udah mau ke Jakarta gitu. Nah, tahu-tahu di situ aku tuh kayak anak kecil yang nggak mau pulang dari tempat mainnya gitu. Pengen terus main, pengen terus seneng-seneng. Jadi aku tiba-tiba berkaca-kaca dan bilang, nggak aku tadinya nggak ngomong sama ke Asril ya, tapi aku diem aja. Dia kan juga mungkin bingung ya, karena dia bisa ngerasain kan nih istri gue kenapa diem aja di mobil gitu kan sepanjang jalan. Akhirnya dia nengok ke aku dan mungkin dia kaget karena aku tuh udah berkaca-kaca, aku tuh udah netes air matanya gitu. Terus dia malah lagi nyetir lagi kan, lagi kenceng gitu di tol. Dia nanya, kamu kenapa gitu kan. Terus ya aku bilang, aku nggak pengen pulang sebenarnya, nggak tahu kenapa. Oke, kalau kamu nggak pengen pulang, kamu pengen pulangnya kapan? Nah, jadi itu cara dia membantu aku untuk mengurai emosi gitu ya. Jadi segala sesuatunya ada solusinya, nggak digantungin. Ketika aku nggak mau pulang, dia nanya, kamu mau pulang kapan? Sesungguhnya kamu mau pulang kapan? Aku bilang, aku mau pulangnya besok. Terus aku nangisnya makin kejar teman-teman. Aku swear aku nggak tahu aku kenapa, pokoknya nangis gitu kan. Aku nggak mau pulang, aku bilang gitu. Oke, kita balik ya. Nanti ada putaran di situ, kita balik. Jadi itu udah agak jauh sebenarnya. Akhirnya kita putar balik, masuk lagi gitu kan, ke jalanan ke arah Bandung, dan itu udah macet karena itu hari Sabtu, itu weekend, jadi orang dari Jakarta tuh kesana semua. Segitu dia putar balik, udah aku agak tenang ya. Aku agak tenang dan tahu-tahu dia bilang gini. Pas udah masuk Bandungnya tuh, ini juga aneh, ini bukan kebiasaannya Asril. Tahu-tahu dia bilang gini, aku mau makan siang nih, udah siang, aku makan siang ya. Aku mau makan KFC di Jalan Riau. Nah, teman-teman tahu ya, KFC itu ada di mana-mana, bertebaran di Jakarta pun di mana-mana, di Bandung juga ada di mana-mana. Tapi dia specifically minta kita ke Jalan Riau. Terus tahu-tahu dia bilang gini, kenapa ya? Kok aku pengen ke sana rasanya gitu. Ya udah makan aja di sana, aku bilang gitu kan. Toh emang belum waktunya check-in juga, di hotel kita masih bisa makan. Dan untungnya aku dapat hotel yang dekat situ juga, jadi nggak jauh, bisa jalan kaki malah kan. Nah, aku tanya sama dia, taruh barang dulu apa makan nih? Makan aja, kita nanti langsung check-in aja abis itu udah. Dan itu yang namanya KFC ramenya bukan main, karena emang pas jam makan siang teman-teman. Dan ya udah aku udah pasrah ya, seperti yang teman-teman tahu, aku tuh kalau udah kondisi-kondisi kayak gitu, aku udah pasrahin aja ke Tuhan. Aku nggak mikir macem-macem yang sampai bikin parno. Gila nih rame banget, ntar gue kena COVID gitu. Ada pikiran begitu cuman 2 detik palingan, abis itu aku let go aja, udah terserah Tuhan gitu ya. Aku miliknya, apapun yang dia mau perbuat kepada hidupku, aku terima aja. Asril yang ngantri, nah waktu dia ngantri kan banyak tuh orang ya, di depan aku ada anak-anak kecil lari-larian gitu, yang aku pun nggak tahu orang tuanya yang mana, saking banyak orang gitu. Sampai ada nenek-nenek umurnya mungkin udah mau 80, pakai jilbab ya, bajunya rapi, tapi jalannya terhuyung-huyung gitu kayak mau jatuh, tapi dia jalan gitu, jalan ke arah aku duduk. Karena di belakang aku tuh sebenarnya tempat makan non smoking. Nah, aku cuma mikir, oh ini cucu-cucunya kali ya. Dia lari anak-anak ini lari di depan nenek-nenek ini main gitu ya, dan nenek-nenek ini jalan aja pelan-pelan ke arah non smoking room. Dan itu harusnya ngelewatin aku kan. Waktu dia jalan dari jauh tuh dia matanya udah ngelihat aku kayak serius banget gitu kan. Aku sampai, ini apa sih nenek ini kok creepy banget. Aku sampai buang muka kan. Aku buang muka aja. Dia lewatin aku sampai pas sebelah aku tuh juga, dia jalannya agak pelan, tapi aku nggak tahu dia nengok apa enggak ya, karena aku nggak ngeliat. Dia sudah berlalu. Asril datang dengan makanan, kita makan, ngobrol. Selesai makan, aku ke toilet ya, mau cuci tangan. Kebetulan tempat cuci tangannya deket toilet cewek kan, jadi
cuci tangan di situ. Agak jauh sih memang lewatin smoking room itu, tapi aku udah nggak lihat si nenek itu lagi. Pas udah selesai, aku keluar ke arah mau balik lagi gitu, aku lihat dari jauh si nenek ini lagi dibopong-bopong gitu, tangannya dipegangin sama pegawai KFC cowok gitu ya, pelan banget jalannya tuh, makin oleng, lebih oleng dari yang awal aku lihat dia tadi. Aku kan kaget ya, terus ada anak cowok juga di situ, mungkin umur 20-an ya, lagi makan sendiri, tahu-tahu juga bangun mau nolongin si nenek gitu kan. Aku bingung kan, oh kok dibawanya ke arah toilet perempuan. Akhirnya aku samperin, aku bilang sama neneknya, ibu mau ke toilet? Iya, dia bilang gitu, mau pipis. Aku bilang lah sama si pegawai KFC, mas saya aja, kan ini sama-sama perempuan, biar enak. Makasih ya mas, udah dianterin ibunya dah. Dari situ aku bawa lah si nenek ini ke toilet. Aku bilang, nek, lupa aku manggilnya apa ibu, bu, aku bilang gitu, nggak usah dikunci ya, saya jagain dari luar, nanti kalau udah selesai ibu teriak aja atau panggil saya gitu. Terus aku ajarin cara pakai, kayak dia kan nyari airnya mana, aku bilang nggak ada air di sini, pakai tisu bu, pakai tisu, itu tempat sampahnya diinjek, pokoknya semua aku jelasin. Udah aku tungguin. Nah dari situ tuh aku udah bingung, what am I doing gitu, gue ngapain. Mungkin suami gue juga udah bingung kali, ini bininya ke cuci tangan aja lama banget gitu kan. Aku sampai wah Asril aman, aku nggak bawa HP, Asril dia pasti udah nungguin. Dan ibu ini udah selesai, aku anterin cuci tangan. Aku tanya tuh, ibu mau ngapain di sini gitu kan, kok sendirian? Iya, kata dia, saya tuh tadi dari rumah saudara di sebelah, udah kesana ngetok ternyata dikunci, terus saya duduk di depan neng gitu kan, kemudian mungkin ada bapak-bapak itu kasihan sama saya dibeliin KFC, disuruh makan di dalam. Nah sekarang saya mau pulang, dia bilang. Ibu pulang naik apa, aku tanya kan. Naik Grab, tadi tuh kesini naik Grab. Ibu mau pulang lagi naik Grab, naik motor. Ibu tinggalnya di mana, aku tanya. Pokoknya sambil aku bawa dia jalan ke arah keluar gitu ya, sambil aku tanya-tanya gitu. Itu aku sampai mikir kayaknya gua dulu ya, mungkin gua yang 10 tahun lalu mungkin nggak akan melakukan ini ke orang strangers kayak gini, karena itu jadi pusat perhatian sih. Aku bawa dia gitu ya, itu diliatin dan bener-bener diliatin satu KFC. Cuman aku merasa kayak ini ibu tuh ngingetin aku ke ibu aku gitu, mamaku tuh juga usianya segini gitu kan, cuman mamaku lebih fit aja. Nah suamiku sampai berdiri dari tempat duduknya bingung. Akhirnya aku bilang sama Asril, beb, ibu ini mau pulang. Aku ceritain segala macam. Akhirnya aku bilang, ibu saya panggilin mobil ya, karena aku lihat kakinya udah jalan kayak begitu, terus dia mau naik motor gimana gitu. Aduh jangan neng, dia bilang gitu, emak gak punya uang emak tinggal 25.000, dia bilang gitu kan. Pas aku lihat Grab cuman 30, bu saya bayarin aja gitu kan ya. Terus dia diem aja. Udah dong, nungguin mobil. Sambil nungguin mobil, tau-tau dia bilang gini, neng yang punya tempat ini? Enggak bu, saya orang Jakarta, aku bilang gitu. Lagi main kesini. Oh orang Jakarta gitu, neng tuh baik banget ya gitu, bilang gitu kan. Kalau emak di Jakarta mungkin udah nggak bisa nih kayak gini keliaran, nggak berani gitu kan. Terus aku bilang, bu orang banyak kok yang baik, aku bilang gitu. Dah, terus dia diem lah. Dia diam, ngeluarin minuman gitu dari tasnya. Aku sambil nungguin mobil juga gitu ya. Aku sambil mikir gini, ini ngapain sih gue gitu ya, apa yang gue lakukan gitu. Apakah gue sedang ditipu atau apa, tuh ada pikiran kayak gitu teman-teman. Tapi balik lagi aku cuman mikir kayak, mau ditipu mau enggak itu urusan dia sama Tuhan gitu. Yang penting gue melakukan hal yang hati gue suruh gue lakukan gitu loh. Udah nih, terus dia tahu-tahu dia ngelap apa matanya, jadi tahu-tahu dia cerita gitu, curhat sambil
agak nangis, cuman nggak kejer gitu ya, dia cuma ngelap mata. Dia bilang, Neng, mak tuh kesini gitu kan, ke sebelah itu mau ke rumah saudara, mau pinjem uang, dia bilang gitu kan. Mak tinggal dipetakan, sebulan tuh 300 mak harus bayar. Mak tuh udah dipinjemin sama tetangga emak orang Padang, dia bilang gitu, 200, tapi jadi kurang gitu kan. Pokoknya dia suaranya makin lirih dan udah makin berbisik gitu. Akhirnya aku cuman bilang aja, Mak, aku punya 100.000 gitu kan, ini ambil aja, aku kasih gitu. Terus dia yang makin nangis malah kan, jadi aku kaget nih dikasih uang, makin nangis dia. Dan kok dermawan banget jadi orang. Oh nggak apa-apa mak gitu kan, masih ada uang, saya masih ada gitu. Pokoknya nanti pulang yang sehat gitu ya, nggak usah mikir gimana-gimana, bayarlah kontrakannya, aku bilang gitu. Terus dia sambil nerima uang itu, dia sambil nanya, Neng namanya siapa gitu. Terus aku bilang aku namanya Ria gitu, karena emang nama kecil aku kan, aku dipanggilnya Ria. Neng Ria, ini uang 100.000, mak doain supaya Neng punya rumah di surga gitu. Mak itu setiap malam tahajud, setiap malam emak wirid, dia bilang gitu. Dan emak juga guru ngaji di sekitar rumah emak gitu kan. Jadi emak pasti akan doain juga buat suaminya gitu. Wah pokoknya dia kasih blessings lah ya. Dan aku setiap kali orang ngomong seperti itu, nggak usah orang yang aku tolong pun, siapapun orang kalau ngedoain, aku sangat-sangat bersyukur gitu. Aku bilang makasih mak gitu kan, makasih, yang penting mas sehat, aku bilang gitu. Dan dia nggak habis-habisnya merasa bersyukur di depanku, dan aku ada tuh pikiran bahwa wah gue ditipu deh nih gitu kan, tapi nggak yang gimana-gimana gitu. Sampai akhirnya ada pengemis teman-teman datang, satu buta bapak-bapak, yang satunya ibu-ibu tua, itu datang nyamperin ke arah KFC, tapi nggak masuk ya, dia cuman ada di terasnya doang. Dan si emak itu melihat dan tahu apa yang dia lakukan. Dia ngebongkar isi tasnya yang kecil itu, dia ambil recehan, karena emang itu cuman itu duitnya yang aku lihat, dia kasih ke pengemis. Dan di situ aku kayak dapet konfirmasi ya, bahwa aku nggak ditipu sama dia, karena that is exactly what my mom always does. Ibuku itu kemana-mana ya, mamaku kemana-mana, kalau nggak pegang duit pun gitu, yang walaupun cuman ada sisa-sisa receh, itu mamaku selalu kasih ke orang yang minta-minta gitu. Sehingga sampai pernah mamaku bahkan udah nggak punya uang sama sekali, dia cuman punya permen, itu yang dia kasih. Jadi di situ kayak apa ya, kayak aku dapat konfirmasi bahwa nggak kok, ibu ini orang baik gitu, nenek ini orang yang benar. Karena aku jarang melihat orang yang dalam keadaan kesusahan masih mau ngasih orang lain gitu loh. Dari situ udah Grabnya masuk, Grabnya dateng, aku anterin ibu itu naik ke mobil, aku titipin ke drivernya, udah selesai. Aku sama suamiku yang bengong, yang sampai suamiku bilang, Beb, pernah gak sih kamu terpikir kalau misalnya tahu-tahu kamu kekeh gitu minta balik ke Bandung itu karena dia lagi berdoa gitu sama Allah, bagaimana caranya supaya dapat uang buat bayar kontrakan, dan mungkin doanya nyamber ke kamu gitu kan. Dan buat kamu itu adalah sebagai ujian gitu, test of faith gitu ya, menguji iman kamu, mau gak lo bantu orang gitu ya. Karena emang aku bilang sama suamiku juga, aku orang yang males repot dan gak mau jadi pusat perhatian satu tempat gitu. Tapi gak tahu, mungkin karena aku juga udah semakin dewasa, umurku juga udah makin banyak gitu ya, aku juga merasa kayak bodo amat orang mau ngomong apa, kalau aku mau bantu orang, aku bantuin aja gitu. Nah, jadi ini sih yang mau aku sharing gitu ya. Pengalaman ini menurut aku an eye opener banget. Kita nggak pernah tahu kita nggak pernah tahu siapa yang kita bantu, dan mungkin aja orang yang minta bantuan kita itu adalah orang diutus sama Tuhan untuk menguji kemurah hatian kita, menguji
apa ya, ya menguji hati kita lah, apakah kita punya kasih sayang yang cukup gitu ya. Karena aku yakin gak banyak orang mau juga ngebantuin orang walaupun punya uang. Biasanya manusia itu gak mau repot kan teman-teman. Kita tahu nih, misalnya kayak aku bisa lagi nyetir nih, ada anak kecil jualan tisu di lampu merah, terus lampunya udah mau hijau. Aku tuh mau ngasih anak itu uang, cuman kagok kadang-kadang udah mau buru-buru, jadi nggak mau repot, kita jalan gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya. Jadi aku harap ada suatu hikmah tersendiri yang teman-teman bisa petik dari cerita aku, karena aku sendiri pun merasa sebenarnya perjalanan ini yang aku suka dari traveling yang nggak terlalu kaku, yang harus ikut grup kemana-kemana, tapi lebih kayak flowing gitu. Aku selalu dipertemukan dengan kejadian-kejadian yang mengingatkan aku bahwa orang-orang tuh baik loh gitu. Aku sangat percaya lebih banyak orang baik di dunia ini daripada orang yang jahat. Karena naturally di dalam setiap hati manusia itu dari sononya udah baik teman-teman. Kalau sampai dia nggak baik ya mungkin hatinya terkunci atau ditutupi banyak lapisan-lapisan sehingga nggak kena gitu. Nah, jadinya sebenarnya juga ada kejadian lain yang juga makin bikin aku kayak wah gila, aku masih dilindungin, aku masih dijaga gitu sama Tuhan. Jadi sebelum kejadian yang itu, waktu pertama masuk Bandung, tinggal di hotel bintang yang 5 ya. Jadi ya aku merasa aman di situ. Security-nya juga pasti baik. Itu kunci mobil aku jatuh teman-teman di tempat parkir. Jatuhnya itu persis di belakang mobil aku. Jadi kalau ada orang mau niat jahat sebenarnya gampang banget, dia tinggal ambil tuh kunci mobil, dia unlock, dia bawa pergi. Jadi aku sampai mikir gila, aku masih bisa ketemu itu kunci, disimpan sama security-nya, masih ada mobil gitu ya, nggak hilang. Aku sampai bilang sama suamiku, luar biasa ya gitu ya, kita dijagain banget gitu. Dan kita harus lebih bermurah hati sama orang-orang ya, karena ya itu tadi, kalau kita kalau kita terlalu memperhitungkan sesuatu atau mau ngasih orang aja kita ngitung, ya gimana nih uangnya tinggal segini, ya kasih aja semampunya. Aku yakin kok kemanapun kita pergi, alam itu akan selalu ngejagain. Dan circle-nya begitu aja. Aku ngeliat banget kok, ini lingkaran kebaikannya ya begitu aja. Kita yang muterin sendiri. Kita dijagain, kita dikasih kemudahan, kemudian kita kasih kemudahan itu ke orang lain, kemudian alam akan mengembalikan kemudahan itu ke kita. Gitu aja terus muter. Ya, jadi ya life is good gitu. People is good, God is good. Semoga cerita aku bisa bikin teman-teman lebih semangat lagi menjalani hari. Habis ini aku akan bikin energy update dengan video yang lain. Nggak di sini maksudnya. Thank you for listening. Have a good day. Bye.